Waalaikumsalam anak. Waalaikumsalam. Aku coba ini. Nah sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran, coba pagi ini kita yang bikin doa. Nah aja, silakan. Berdiri, beri salam, selamat pagi Pak Guru. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Siapa yang hatinya senang? Yang senang siapa yang senang? Gembira hari ini? Ada yang sedih? Ada yang murung? Ada yang punya masalah berat? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak mau sekolah? Ada nggak? Ada nggak? Coba kita cek. Kemarin yang tidak masuk itu Vino. Vino nggak masuk sekolah? Oke. Tapi kemarin Vino kayaknya benar-benar sakit ya. Ya semuanya Vino selalu sehat ya. Nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perubahan jejak. Tapi sebelum itu Pak Guru mau tanya, siapa yang sudah tahu apa itu perubahan jejak? Nah, nggak tahu kan? Coba Pak Guru beri pertanyaan seperti ini. Siapa yang pernah makan es krim? Es krim awalnya wujudnya apa? Padat. Tapi kalau pernah panas akan Cair. itu contoh perubahan jejak. Siapa yang pernah buat puding? Kalau puding itu awalnya apa wujudnya? Cair. Kalau jadi dingin jadi padat. Itu awal kita untuk memulai pelajaran. Tapi untuk semangat, mari kita berdiri. Oke. Ini masih di bulan Agustus. Ya, Agustus. Untuk bersemangat, mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sebentar. Laptopnya mati, nanti tapi nanti. Oh sebentar tapi sempat itu mati ya. Oke. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, alhamdulillah kita sudah memperingati hari merdeka berapa? 80 tahun. Berarti kita merdeka tahun berapa? Bukannya tahun 1945. Semoga negara kita selalu jaya, maju dan memberikan rakyat sejahtera selamanya. Amin. Kita duduk kembali. Alhamdulillah. Kemarin kalian sudah mengikuti perkemahan. Ya. Sekarang semua kegiatan Agustus telah kita lalui. Mari kita mulai belajar dengan semangat. SD berapa gedung tadi? Salam olahraga.
sudah pernah makan es krim. Ternyata es krim itu awalnya padat, lama-lama jadi cair. Oke, yang kedua, coba aku tanya, siapa yang pernah mencuci baju? Kita pernah mencuci baju. Menjemur baju biasa, pasti pernah. Kalau dijemur lama-lama tetap basah atau kering? Itu bukti juga pencucian. Namanya apa? Menguap. Nah, itu contoh perubahan wujud zat. Nanti kita coba akan mempraktekkan dengan mengamati kalau observasi dia mati. Oke ya. Nah, sebelum itu apa itu? Berapa? Kan dikasih Tujuan pembelajaran. Nah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Tujuannya pembelajaran ini adalah agar kita bisa mengetahui jenis-jenis wujud zat. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana proses perubahan wujud zat tersebut. Contoh tadi mencair, Pak bisa mencair kenapa? Faktornya apa saja? Itu salah satunya. Paham? Oke. Nah, berdasarkan kelompok yang sudah kita buat ini, ya, Pak Guru akan membagikan ada gelas. Itu apa nanti ya? Nanti kamu perhatikan. Nanti tahu sendiri apa? Gelas 1, ini gelas 2, dan gelas 3. Oke ya. Coba amati gelas itu. Coba amati, taruh tengah-tengah. Iya. Gelasnya awalnya basah. Oke ya. Awalnya basah. Oke. Nanti amati. Ini Pak Guru sebelum mengamati itu tak kasih lembar kerja. Jadi metode yang kita gunakan ini adalah learning. Ya kamu menemukan sendiri dengan pengalaman yang telah kamu punya di rumah. Oke ya. Coba ini ada petunjuknya, kita bacakan petunjuknya. Kamu amati. Oke. Kamu amati. Coba semuanya membaca ya. Nah, ini Pak Guru apa ya? Apa ini namanya? Es batu. Ini es batu. Ada tempat lain? Ada. Coba kita masukkan ke sini ya. Ada 1, kemudian 2. Yang mati ya. 1, 2. Sambil menunggu perubahan wujud situ, kan butuh waktu, ya kan? Kita lihat tayangan video berikut. Coba. Kalian harus perlu waktu lama nanti, tidak hanya 2 menit. Kita Pak Guru akan memutar video tentang contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam memori pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Kalau dibiarkan menjadi es. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda.
Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal, atau istilah lainnya yaitu maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan. Ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya, dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Oke, paham? Nah, itu baru cuplikan, ya, cuplikan. Nah, tadi Pak Guru lupa, maaf. Ini Pak Guru membagikan tiga, ada lupa kata tadi. Apa yang ini? Atau barus atau sini ya? Ini kamu amati. Tidak harus sampai dari ini, karena itu berdari tadi atau kelompok 1. Tadi amati kategorinya. Nah, ini amati kategori. Coba nanti diukur lebarnya berapa. Siapkan penggarisnya, seperti yang Pak Guru kemarin perintahkan. Diukur lebarnya. Kemudian besoknya, kemudian dari berikutnya diukur lagi berapa lebarnya. Ada perubahan enggak? Karena untuk pengamatan nyublim itu tidak bisa 1 jam, tidak bisa, harus berhari-hari. Mudah? Jelas ya? Oke. Nah, Pak Guru coba ini. Nomor ini, perhatikan. Perhatikan. Ini apa ini? Kain yang basah. Nanti sudah mati juga. Coba kita keluar ya, Yuk kita keluar juga, kita amati di luar, kita taruh di tempat yang panas. Kita amati di tempat yang panas. Bagaimana perubahan wujudnya nanti? Pak? Coba keluar. Dekat. Mati kan perhatikan, kita cutting. Kita potong. Melingkar di tempat dulu. Ini kain yang masih ya segar, segar. Karena basah ini, pegang. Basahnya masih basah. Coba nanti kita amati untuk beberapa waktu, 30 menit maksimal. Ya, kita amati 30 menit maksimal. Nanti kita amati apakah ada perubahan enggak ketika kita jemur di atas daun ini, coba. Di sini ya, kita nanti amati.
sekarang kita masuk kelas lagi mengamati tentang perubahan es batu ada di dalam kelas. Dalam gelas tadi diberikan perubahannya. Paham? Kita masuk lagi yuk. Masuk lagi. Dari kertas dalam saya tadi yang paling bagi awal tadi, coba kalian diskusikan, amati es batu yang ada di dalam gelas masing-masing. Bagaimana kondisi dinding luar gelas? Apakah sama? Maksudnya kering? Apakah basah? Coba kamu pegang dindingnya gelas, sudah mulai basah belum itu? Sudah. Kira-kira itu peristiwa apa? Kemudian lihat tadi gelas yang awalnya kering dalamnya, kamu lihat agak dituang ramah, diangkat kemudian dimiringkan, ada airnya ke dalamnya. Itu berarti es batu mengalami perubahan bentuk apa? Silahkan kamu tuliskan, diskusikan, dan ditulis di lembar kerja kalian masing-masing. Coba diskusi. Diskusi. Coba diisi sebelahnya itu ada kan? Ada pertanyaannya, kemudian kamu isikan. Ini kamu isi nih. Nah, es yang dimasukkan ke dalam gelas akan apa yang tulis? Coba diskusikan. Apa? Kenapa? Tadi tulis. Dari sini. Ini ada kan? Dan diisi. Dari pangkalan ini. Itu dia. Lihat. Tadi dinding gelasnya basah enggak? Warna apa? Nah, jut apa? Itu perubahan jut apa? Paham? Coba diisikan. 10 menit. Oke. Next. Oke, next. Oke ya. Ulang lagi. Yuk. Cut ya lagi ya. Apa? Tadi cut beri. Kita ngambil keluar lagi yuk. Ya udah yuk. Kita ngambil keluar. Kalian keluar lagi keluar. Lagi, yuk. Ambil lagi cut itu. Yuk. Ini sudah hampir 30 menit. Kita amati perubahannya. Apakah ada perubahan yang masih tebus, masih basah kuyup, atau sudah mulai mengering? Coba kita amati, kita angkat. Ada perubahannya, alhamdulillah. Ada perubahannya ini. Sudah mulai mengering, walaupun belum sempurna. Coba rasakan. Beda kan? Rasakan. Sudah yang mengering, sudah tidak basah kuyup lagi. Tadi benar basah. Ini menunjukkan apa? Peristiwa mengembun, enggak mengering ya, proses lagi karena ini sudah mulai ada perubahan. Yang awalnya basah kuyup, sekarang sudah mulai mengering. Nah, proses dari yang tadi basah cair, kemudian kena panas matahari, cair tersebut kena panas akhirnya menguap. Nah, ini contoh penguapan yang kita mungkin kita alami sehari-hari. Kalian mungkin tahu juga ngering kenapa? Itu alasannya. Karena apa? Karena panas materi tersebut mempengaruhi penguapan yang ada di bumi ini. Salah satunya peristiwa mengeringkan baju. Yuk kita masuk dalam kelas lagi yuk. Kita sekarang mengamati yang lainnya. Maksudnya membandingkan, menguji. Menyampaikan hasil diskusi. Nah, sudah semuanya? Sudah semuanya? Coba kalian siap untuk mempresentasikan? Siap ya? Coba dari kelompok 1 maju. Bagaimana hasil dari diskusi kalian? Baca yang depan silakan. Yang lainnya memperhatikan. Semua maju depan, didampingi teman yang maju.
Coba bacakan. Dari yang hasil diskusi pertama, ini dibaca. Orientasi masalah atau memahami. Tuliskan tentang pemahamanmu sebelum belajar materi ini. Jenis perubahan zat. Jenis perubahan zat yang saya ketahui mencair, membentuk, es yang dimasukkan ke dalam gelas akan mencair. Dinding gelas yang dimasuki es batu akan tampak basah. Kain basah yang dijemur di bawah terik matahari akan mengering. Kalau gabus yang dibiarkan di tempat terbuka akan lama-lama habis. 1. Percobaan. Es di gelas. Kondisi awal, es batu tampak keras berukuran besar. Hasil setelah diamati, es batu mulai berubah mengecil dan menjadi cair. Jenis perubahan wujud mencair, penyebab terkena panas. Dinding gelas. Percobaan dinding gelas. Kondisi awal dinding gelas tampak kering. Hasil setelah diamati, dinding gelas muncul titik-titik air. Jenis perubahan wujud mengembun. Ternyata perbedaan suhu antara dalam gelas dengan luar dinding gelas. 3. Percobaan. Kain dibasahi air. Kondisi awal, kain basah. Hasil setelah diamati, kain mulai mengering. Jenis perubahan wujud menguap. Penyebab terkena panas matahari. 4. Percobaan. Kapur garis di udara. Kondisi awal tampak berukuran besar. Hasil setelah diamati, ukuran mulai mengecil. Jenis perubahan wujud menyublim. Penyebabnya terkena panas. Oke. Kita dikat ya, dikat. Lihat kameranya. Ya. Demikian penjelasan saya kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. SD 8 Kedungsari. Salam olahraga. Oke. Nah, untuk apa? Kegiatan hari ini kalian sudah mulai memahami tentang perubahan wujud zat. Zat ada berapa jenisnya? Ada padat, padat, cair, dan gas. Ada padat, cair, dan gas. Nah, dari perubahan tadi, es batu menjadi cair disebut mencair. Kebalikannya, dari cair menjadi padat disebut membeku. Paham? Nah, untuk menguji kemampuan kalian, ini saya Pak Guru bagikan lagi sebagai tes formatif hari ini untuk mengamankan evaluasi Pak Guru apakah paham tidak materi ini. Coba kerjakan secara individu, ya, individu kerja sendiri, harus percaya diri kalau kalian mampu. Ini yang soal-soalnya sudah kita bahas di percobaan tadi. Coba. Saya sudah tolong yang apa itu gelasnya itu di taruh depan, tolong. Khawatir nanti kalau mainan nggak sengaja kena tangan pecah. Coba kerjakan. Oke. Pak Guru berwaktu 5 menit. 5 menit, silakan kerjakan. Percaya diri tulis. Mudah sekali. Kalau kalian tadi memperhatikan pengamatan tentang unsur itu tadi, pasti bisa. Oke. Ya, tulis. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen.
Coba lihat ini. Kan ditulis pakai pulpen ditulis. Ayo, jangan tidak sendiri, harus pesan dia sendiri. Udah kan? Udah sekali itu. Sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Dikumpulkan. Coba aku nilai, gak apa-apa. Ayo, dikumpulkan. Oke. Coba dikumpulkan. Aku validasinya bagaimana? Ya, bagus tuh. Bagus. Ayo, nggak apa-apa. Betul nggak? Betul. Ayo. Oke. Selesai? Sudah. Ambil. Maka tuh. Oke, tunggu. Ya. Ditunggu. Sudah ya? Ketika sudah ya, oke. Nah, sudah semuanya nanti Pak nilai. Ini sebagai bentuk refleksi kita. Apa kalian tidak tentang pembelajaran hari ini? Saya patut yakin materi ini tidak sulit. Ini sudah berjalan dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang mencair, mengembung, ya, kemudian membeku, kemudian ada lagi menguap, ada lagi menyublim, ya, tambah satu mengkristal. Ya, ini sudah tidak menjadi hal asing untuk kalian. Oke ya. Nah, untuk mengakhiri sebelum mengakhiri pembelajaran ini, dan alhamdulillah pembelajaran telah berjalan lancar, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, nah. Dikatakan. Apa itu? Apa maksud? Kalian itu harus rajin belajar. Yang membuat kita sukses besoknya itu tidak orang tuamu, tidak Pak Guru, tapi berdasarkan usaha kalian. Terus belajar, jangan malas belajar, ya. Kita song-song kemajuan kita masing-masing, karena Tuhan hanya akan merubah nasib suatu kaum berdasarkan usaha kaum itu sendiri. Nah, untuk memberikan semangat, kemarin kita sudah melakukan kemah 2 hari, ya. Tepuk pramuka 2 kali, tepuk pramuka. Dua kali, terima kasih, ya kan? Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Sudah mulai paham tentang materi pelajaran. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah pertama. Alhamdulillah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
di lain hari. Oke? Yang akan datang. Tidak apa-apa.